Oke, teman-teman, seperti yang lu lihat, ini settingan baru gua. Biasanya gua di sana. Oke, gua videoin aja deh, gua videoin sebentar ya. Oke. Ini dia. Ini adalah kamera ya. Jadi kalau misalkan lu nanya, kemarin ada beberapa orang yang nanya ke gua, "Lu pakai kamera apa, Bang?" Gua pakai kamera iPhone ya. Jadi nggak aneh-aneh. Terus ini lihat. Nah, itu dia. Oke. Gua kasih lihat lagi ya. Jadi kosan aja gitu, teman-teman. Di sana ada banyak rumah-rumah, di sana juga ada banyak rumah-rumah. Jadi ya, buat ngasih gambaran ke lu semua bahwasanya settingan gue ini memang benar-benar ada di kosan gitu kasarnya. Ya, gue juga akan ngebahas sebuah kejadian yang terjadi di desa apa ya. Intinya ada seorang pria. Gue akan sensor. Bunuh dirinya ini di rel kereta api, dan dia ketika itu membuat sebuah wasiat gitu, bukan wasiat, membuat sebuah tulisan secari kertas. Gua akan tampilin ini. Isinya itu ya seperti yang lu lihat ya, bahwasanya bapak-bapak ini gitu dalam tanda kutip sedang mengalami fase dimana dia lagi susah gitu, lagi patah hati, lagi patah arang, dan sendirian, kesepian. Mungkin semua orang pernah lah yang namanya ngalamin kesepian, yang namanya ngalamin kesendirian. Dan gue bahkan kasarnya cukup sering lah ya. Apalagi sekarang gue nggak kerja, jadi gue di kosan. Ini depan gue tuh kosan gue sendiri, kamar, dan cukup kesepian sebenarnya karena nggak ada yang nemenin kan. Apalagi gue anak rantau, gue di Bandung, gue dari Kerawang, belum dapat kerjaan lagi di sini, jadi ya cukup merasakan kesepian. Apalagi ketika waktu itu gue ada problem waktu gue kerja di Alfamart, gue ada problem dan gue merasakan perihnya kesepian gitu. Dalam artian ternyata yang gue takutin itu bukan kanker paru-paru, bukan ketidakpunyaan uang, dalam hal ini finansial yang bagus, yang buruk gitu, dan hal-hal lain gitu yang mengenai badan gue, lebih tepatnya sehat atau enggaknya. Tapi yang gue takutin, jauh lebih gue takutin adalah kesepian itu tadi. Ternyata yang gue takutin itu selama ini bukan kayak kanker dan segala macam penyakit-penyakit dan beberapa hal yang mungkin banyak orang lain takutin, tapi ternyata yang gue paling takutin adalah kesepian itu tadi. Dan seperti yang lo lihat di secari kertas yang sudah dituliskan oleh sang eksekutor gitu. Enggak lah, intinya kayaknya bapak-bapak ini nulis kertas gitu, dan di dalam kertas tersebut tulisannya adalah, "Saya nggak punya tempat tinggal, saya hidup sebatang kara, nggak punya saudara, nggak punya orang tua, nggak punya apa-apa gitu, dan belum menikah di sini," katanya. Kayaknya dia perantauan gitu ya. Terus dia minta tolong untuk bisa dimakamkan deket-deket sini aja gitu, biar nggak ngerepotin kayaknya. Gue lihat ini hampir nangis karena gue ngerasain gitu yang namanya kesepian, yang namanya kesendirian tuh gue ngerasain persis. Dan gue tahu rasanya buruk sekali, busuk sekali, nggak enak banget. Yang namanya kesepian tuh nggak enak sama sekali. Dan sekarang dialami oleh sang bapak ini, dan dia juga pada akhirnya mungkin tidak kuat untuk menjalani ini semua. Plus dia mengambil keputusan yang menurut banyak orang mungkin tidak baik ya, dari segi norma kehidupan ataupun mungkin norma agama gitu, tidak baik. Banyak yang bilang akan tetap masuk neraka dan segala macamnya. Gue nggak bisa bilang ini ke sudut pandang agama sebenarnya.
karena gue nggak memahami hal tersebut. Walaupun gue memahami, ya sudah cukup sampai di situ saja, di titik situ saja, untuk bilang bahwasanya oke, memang dia mungkin akan masuk neraka, tapi ya udah, di luar kuasa kita. Itu semua dipegang, diputuskan oleh Sang Maha Kuasa, bukan oleh kita gitu intinya. Jadi kita cuma bisa berkomentar, dan seharusnya menurut gue tidak melulu menjerumuskan komentar kita terhadap orang tersebut ke norma-norma agama gitu. Lebih baik kita berfokus kepada sistemnya. Dalam artian kita harus bisa memahami dan mengerti si bapak ini meninggal atau bunuh diri, memutuskan untuk bunuh diri karena apa? Dia udah tulis di situ tadi, dia nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya suami atau istri gitu ya, nggak punya pasangan hidup, nggak punya teman curhat, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Yang mana artinya pokok dasarnya itu menurut gue adalah pekerjaan. Kayak gue gitu, posisi gue sekarang nganggur, terus juga apa nih namanya, ngekos, yang mana kosan juga harus bayar, tapi gue gak kerja, tapi gue masih punya pasangan gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak punya pasangan dan gue nggak punya siapa-siapa, gue nganggur dan gue ngekos, gue masih bisa hidup karena gue punya tempat tinggal. Nah, si bapak ini nggak punya kos, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, bahkan kos aja nggak bisa karena nggak punya duit gitu. Dan itu tadi menurut gue adalah pokok permasalahan di sini semua adalah tentang sebuah pekerjaan. Kalau saja dia mungkin bekerja, artinya mungkin dia akan bisa dapat pertemanan gitu, akan bisa mempunyai yang namanya teman. Jadi ya ujung-ujungnya sih kita minta solusinya ke pemerintah sebenarnya untuk bisa menjaga kita dengan cara memperluas lapangan pekerjaan, mendatangkan banyak investasi dari luar negeri untuk bisa bikin pabrik, PT dan segala macam perusahaan gitu ya, agar banyak juga pada akhirnya yang namanya lowongan pekerjaan, karena itu tadi kan banyak yang investasi. Kalau saja pemerintah tidak bisa melakukan hal ini semua, atau ternyata si bapak ini juga memang tidak punya skill tertentu untuk bisa bikin dirinya bekerja di suatu perusahaan gitu ya, atau PT atau pabrik atau apapun itu, ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah juga, karena memang ya mau gimana gitu, bapaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya skill apa-apa. Tapi agar ini tidak terulang kembali semakin banyak gitu ya kejadian seperti ini, adalah dengan cara tadi. Pokok dasar permasalahan ini itu adalah sebuah pekerjaan menurut saya gitu ya, menurut gua. Karena kalau misalkan orang kesepian tadi, masih muda gitu ya, masih umur 20-an, 24 tahun, gak punya siapa-siapa, tapi kalau dia punya pekerjaan, artinya dia bisa ngekos, punya uang untuk sewa kosan atau rumah kosan gitu ya. Kalau nggak seminimal-minimalnya dia punya teman untuk bisa berbicara di tempat kerjanya agar tidak stres gitu ya. Jadi ya itu sih menurut gua beberapa solusi yang bisa dipikirkan oleh kita semua gitu. Terlebih lagi pemerintah untuk bisa mendatangkan banyak investor, membuat banyak lagi lowongan pekerjaan. Ya itu aja teman-teman yang bisa gue komentarin. Walaupun mungkin tidak semenarik itu, tapi ya ini ya sudut pandang gue. Gue gak masuk ke poin agama, tapi gue masuk ke poin sosial dan government gitu, ke pemerintahan. Itu aja, kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Plus Menit. Dan juga mungkin ini podcast baru gitu ya, yaitu adalah podcast Kelewat Malam. Itu aja teman-teman, dan ciao.